Yang di rumah masih bersuka cita? Waduh, ada banyak ya. Mana muka-muka cerahnya? Gubernur Anies bilang kita memasuki masa-masa yang kritis ya. Katanya harus direm. Tapi roh kita harus tetap menyala-nyala. Amin. Amin. Katakan kiri kanan. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Oh, kita harus Tiba-tiba saya diingetin satu ayat. Sebelum kita masuk firman, coba kita baca Lukas 21 ayat yang ke-35 36. Tema kita hari ini adalah minggu bulan ini adalah komunikasi, betul ya? Iya. Tapi saya dikasih ayat dulu satu ini, Saudara. Mungkin tadi lagi duduk situ dapat ayat ini. Lukas 21 ayat 35. Mari kita baca. Yang udah ketemu bilang huhui. Lukas 21 ayat 35 katakan apa? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi itu. Hari-hari ini sedang terjadi. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi itu. Ini pesan Tuhan buat kita semua hari ini yang mendengar di gereja dan di rumah. Ayat 36 apa? Jaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya nggak ngerti ayat ini apa, tapi saya pasti ini pesan buat saudara dan saya untuk bisa luput dari semuanya itu. Amin. Untuk bisa luput dari semuanya itu cuma dua hal, saudara. Berjaga-jaga dan berdoa. Uang bisa habis, harta boleh saja habis. Amin. Orang boleh saja meninggalkan saudara, ya, mertua meninggalkan, menantu meninggalkan, anak meninggalkan. Mungkin saudara dalam kesendirian, tapi doa tidak akan pernah tinggalkan saudara. Doa tidak akan pernah bisa putus dari saudara kalau saudara mau berdoa. Ada satu lagu dunia yang religius bilang, teman kita nanti cuma hanya doa. Waktu kita datang menghadap Tuhan, yang teman kita cuma amal, menurut mereka amal baik dan doa-doa kita. Amin. Saudara, sebelum saya masuk firman, saya mau ingatkan kembali dua hal: berjaga-jaga dan berdoa. Alkitab katakan semua itu menimpa seluruh umat manusia di bumi, ayat 35. Tapi Tuhan sudah pesankan supaya kamu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga protokol kesehatan, berdoa jangan lupa. Lalu saya pikir-pikir berdoa, oh ternyata ada hubungannya. Doa adalah salah satu komunikasi. Ya, komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara, ya. Kalau menurut bahasa Indonesia, komunikasi itu adalah cara untuk menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan kepada dua orang atau lebih, ya. Nggak boleh satu orang, saudara. Menyampaikan pesan atau mesti dua orang atau lebih. Kalau dia menyampaikan pesan sendiri doang, saudara, itu namanya error, saudara, ya. Saudara lagi konslet, ngomong sendiri gitu, nggak diajak ngomong, saudara. Doa juga sama dengan komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu ada dua kalau menurut saya, ya. Komunikasi itu antara manusia dengan Tuhan, dan komunikasi itu manusia dengan manusia. Dan tadi pesan ayat tadi bilang Tuhan sudah ingatkan saudara, jangan lupa komunikasi dong dengan aku. Kamu boleh takut, kamu boleh gentar dengan berita-berita dunia, kamu boleh takut dengan berita-berita koran, tapi ingat dong, komunikasi dong dengan aku. Amin. Melalui doa. Jadi komunikasi itu adalah menyampaikan pesan antara dua orang atau lebih. Pesan itu bisa melalui perkataan, bisa melalui, kalau yang nggak bisa bicara, bisa melalui tulisan, ya, bisa melalui apa saja, saudara. Yang penting dia komunikasi itu menyampaikan pesan. Jadi komunikasi itu saya bagi dua. Komunikasi itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu melalui hubungan manusia dengan manusia bisa komunikasi dengan handphone, bisa bicara langsung, bisa melalui WA dan segala macam. Saudara coba bayangkan ya, satu hari dunia kehilangan apa namanya itu? Kalau handphone tuh WA tuh apa yang namanya? Bukan kuota, apa namanya? Putus deh pokoknya. Orang nggak bisa WA, orang nggak bisa Instagram, orang nggak bisa apa-apa. Kira-kira kayaknya dunia sepi ya, betul ya? Ya betul saudara ya. Jadi komunikasi itu penting sekali saudara. Jadi kalau komunikasi itu putus, kayaknya orang kehilangan saudara. Ya nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara, nggak bisa titip pesan segala macam saudara. Jadi betul bulan ini gereja ini menerapkan komunikasi yang fokus pada komunikasi yang benar ya, komunikasi yang benar. Karena komunikasi itu penting. Ya, nggak ada komunikasi bahaya saudara. Ya, suami dan istri kalau nggak ada komunikasi, waduh saudara bisa gawat. Ada satu suami istri nggak komunikasi, sudah marah, mungkin dia nggak ngerti, dia ngambek gitu ya. Pagi-pagi dia komunikasinya melalui kertas, dia tulis di kertasnya, "Pak, bangun, jangan siang-siang." Dia taruh di ininya, di pintunya. Kesiangan dia saudara, kesiangan. Akhirnya mau marahin istrinya bingung juga, karena kan lagi mengambekan, lagi kehilangan komunikasi ya. Terus ditulis lagi, "Kamu bagaimana sih, Ma? Kenapa nggak bangunin? Saya kan kesiangan." Ditempel di situ. Saudara, kalau kita kehilangan komunikasi bisa bahaya, saudara. Pesan nggak bisa nyambung ya, kayak tadi suami istri kayak tadi ya. Ada lagi, saudara, ya. Satu anak sama bapaknya. Bapaknya mau mancing. Ngajak anaknya mancing, anaknya nggak mau mancing, dia nggak hobi mancing. Terus bapaknya nggak mau komunikasi sama anaknya. Anaknya nggak mau komunikasi sama bapaknya, nggak mau bicara sama bapaknya. Terus anaknya pesan sama bapaknya, "Pak," pakai surat, pakai tulisan itu, "Pak, saya tidak mau ikut mancing. Pokoknya titik, saya tidak mau ikut mancing." Jadi anak ini nggak mau komunikasi sama bapaknya, nggak mau bicara sama bapaknya. Jadi bicaranya melalui kertas tadi tulisan, "Pak, saya tidak mau mancing, saya tidak hobi mancing, saya nggak suka mancing, saya nggak mau ikut mancing." Dikasihlah ke bapaknya. Bapaknya terima. Pas hari haknya mau mancing, tetap diajak tuh anak. Anaknya bingung, akhirnya dia mancing dengan susah hati, dengan gelisah. Terus waktu pas habis selesai mancing, dia marah-marah sama mamanya. "Ma, kan saya udah pesan sama papa melalui tulisan. Saya nggak suka mancing, saya nggak mau diajak mancing, saya nggak suka mancing. Kenapa papa ngajak saya mancing juga?" Mamanya ketawa gini, nah, kamu tahu nggak? Bapak kamu tuh nggak bisa baca." "Bapak kamu tuh nggak bisa baca, anak." Ya ampun. Jadi saudara, komunikasi itu penting ya, men? Tanpa komunikasi, wah saudara, bisa kita kehilangan arah tujuan, saudara. Bisa apa yang kita mau sampaikan nggak bisa tersampaikan karena salah komunikasi, karena tidak ada komunikasi, amin? Seperti anak tadi, dia udah kasih pesan komunikasi, betul nggak? Komunikasi dengan bapaknya melalui kertas itu, oke, benar, tapi salah, saudara. Kenapa? Dia nggak tahu bapaknya buta huruf, saudara. Jadi nah, saudara, penting membangun komunikasi, ya, suami istri. Ya, sudahlah, saudara ya, jangan diem-dieman, saudara ya. Kesalahan komunikasi saya catat ada beberapa ya, saudara. Begini, saudara. Ini saya belum masuk firman ya. Saya cuma bahas komunikasi dulu ya. Nanti ada pesan khusus buat saudara. Nah, apa itu yang sering terjadi dalam miskomunikasi itu sering terjadi apa, saudara? Ya, gini. Ya. Minta orang mengerti kita tanpa bicara, minta orang mengerti. Nah, itu sering terjadi, saudara. Sehingga miskomunikasi, ya, kan? Saudara di sini di rumah ada yang begitu. Jadi gini, suami istri begini, nggak mau ngomong. Suami istri nggak mau komunikasi, nggak mau ngomong. Pokoknya si istri bilang, "Biarin, dia mengerti saya dong. Saya nggak usah ngomong, dia harus mengerti," kata suami. Emang kita paranormal?
bisa tahu isi hati yang itu, saudara ya. Ya, saudara, itu miskomunikasi yang sering terjadi, saudara. Suami atau istri nggak mau bicara, yang penting dia mestinya tahu, dia mestinya mengerti. Nah, saudara, kita itu komunikasi yang salah, saudara. Jadi jangan begitu, saudara. Ya. Komunikasi itu tadi apa? Menyampaikan pesan kepada dua orang atau lebih, melalui perkataan, melalui tulisan dan segala macam. Tapi tulisan hati-hati, jangan yang buta huruf kayak tadi, saudara ya. Bisa nggak kesampaian. Tapi yang paling praktis itu melalui apa, saudara? Ngomong. Ya. Jangan minta orang mengerti, nggak usah ngomong biar dia mengerti. Lah itu miskomunikasi, saudara. Jadi ibu rumah suami istri yang di rumah, yang lagi diem-dieman atau yang di gereja, coba kita bertobat hari ini. Komunikasi itu bicara satu sama lain. Jangan minta orang mengerti kalau kita nggak bicara. Jemaat dengan gembala juga begitu. Jemaat kadang-kadang yang suka ngeyel. Saya nggak usah ngomong dong sama gembala. Gembala kan udah rohani, punya Roh Kudus. Dia bisa tahu dong perasaan saya. Sering terjadi miskomunikasi, ya, men. Kalau jemaat punya masalah, ngomong aja sama gembala, ngomong bicara. Ya. Jangan sampai diem-dieman nggak ngomong, terus gembalanya nggak ngapa-ngapain, ngambek marah. Ya. Amin. Jadi komunikasi itu penting. Ya, bicara, jangan mengerti ya, jangan asal suruh dia mengerti. Ini kesalahan pertama tadi tuh ya. Yang kedua yang saya lihat ya, ini pakai orang ketiga, komunikasi pakai orang ketiga. Misalkan saya lagi marah sama Pak Alex, saya pakai perantara orang ketiga, ngomongin dong sama Pak Alex. Pak Alex jangan begitu ngomongnya, gini. Nah, orang ketiga itu ngomongin ke Pak Alex. Saudara mau tahu kalau kita nitip duit bisa kurang atau bisa tambah? Kurang. Tapi kalau nitip omongan bisa tambah bisa kurang. Waduh, begitu, saudara. Ini sering terjadi perang dunia ya, perang rumah tangga, perang jemaat gembala dengan jemaat, perang sesama pelayanan ini karena komunikasinya begini. Nggak ngomong langsung sama orang yang bermasalah, pakai orang ketiga. Orang ketiga nyampainya dilebihin. Ngomongin cuma bilang sampainya Pak Alex ya, saya nggak suka. Terus orang ketiga itu ngomong Pak Alex. Terus kamu bilang jangan suka Pak Alex soalnya bawel. Pak Alex soalnya ngomong dulu, Pak Alex sok pinter segala macam. Bisa nggak ditambahin begitu, saudara? Bisa. Akhirnya gara-gara orang ketiga, jadi kita berkelah. Lebih baik komunikasi yang benar tuh bagaimana, saudara? Ngomong sama orang yang kita mau tuju. Amin. Kalau saya misalkan bermasalah dengan Pak Alex, saya ngomong Pak Alex. Pak Alex sudah menyakiti hati saya. Gitu dong. Ngomong aja langsung. Gak usah malu-malu. Kalau sudah merasa disakiti sama Pak Alex, ngomong Pak, saya disakiti sama Bapak. Gitu. Ya. Jangan pakai surat. Pak Alex saya sakit. Ntar Pak Alex balas lagi. Nggak bisa baca. Saya juga sakit hati. Ini kalau Pak Alex gak bisa baca bagaimana, saudara? Untung bisa baca. Kalau dia balas lagi suratnya, saya... Saudara, itulah komunikasi yang penting, saudara. Ngomong bicara langsung dengan orang yang kita mau ngomong, amin? Suami istri ya. Jangan pakai orang ketiga. Kalau ada masalah dengan suami, pasang di status. Aku bete hari ini dengan suami. Itulah, saudara. Ngomong langsung sama suaminya. Ya. Kalau suami sama istri lagi bete di rumah gitu, nggak pulang-pulang. Bang Toib 3 bulan nggak pulang-pulang. Saudara kalau nggak senang sama istri ngomong, aku nggak senang di sini. Saya puji Tuhan punya istri yang doyan ngomong, saudara. Apa ngomongin, saudara? Ya, kalau kadang-kadang ngomongnya juga itu lagi, saudara ya. Tapi itu buat saya, wah luar biasa, saudara ya. Jadi jelas, kamu nih ya, aku nggak seneng kalau papi ngomongnya begini. Oh ya, salah ya di situ. Nah, itu. Jangan pakai orang ketiga, ya. Ngomong ke tetangga, saudara. Aduh, saudara. Amin. Amin. Mulai hari ini, kalau saudara punya masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, komunikasi yang benar bagaimana? Ngomong langsung, amin. Jangan pakai orang ketiga. Jangan suruh orang itu
Dia nggak punya insting indra keenam, dia nggak punya, saudara. Jangan perkirakan orang itu punya indra keenam, jangan. Ngomong kalau saudara merasa sesuatu, ngomong. Ya. Amin. Ada lagi satu ilustrasi, saudara. Ini ada suami istri ulang tahun perkawinan ke-50. Di pesta ke-50 itu disuguhkan makanan yang dari muda sampai dari nggak punya uang sampai punya uang sampai kaya, makanannya itu kesukaannya. Dan itu makanan favoritnya, dan itu makanan satu-satunya yang menemani dia sampai dari miskin sampai kaya. Jadi waktu ulang tahun ke-50 dia punya uang, nggak ada makanan lain, makan itu, ikan gurame goreng. Waktu acara pembagian makanan disuguhkan kan, mari kedua suami istri saling bagi-bagi makanan. Si suami dengan biasa seperti biasanya, dia belah kepalanya, dia belah tengahnya, jadi belah tiga, tengah, buntut, tengah, kepala. Ngerti ya? Lalu kepalanya seperti biasa, seperti dulu-dulu zaman dia susah sampai dia punya uang, bagian itulah yang diberikan kepada istrinya, kepalanya. Istrinya terima. Waktu istrinya terima dengan mengeluarkan air mata. Suami tanya, kenapa Mi? Lalu dia pikir, suaminya pikir istrinya terharu dengan pemberiannya yang bertahun-tahun di situ. Ya, dikira dia makanan kesukaannya, ya nggak ngerti lah. Istrinya menangis, papi, sungguh kejam dirimu papi, katanya. Loh, kok kejam? Bertahun-tahun aku menahan diri untuk bilang suka makanan ini, kepala ikan ini. Papi tahu nggak? Padahal aku ini nggak suka kepala ikan dari kecil sampai sekarang pun aku nggak suka kepala ikan. Tapi di hari bahagia ini, papi masih kasih saya kepala ikan juga. Tunggu, terlalu papi. Saya pikir papi memberikan berlian, diamond, emas dan segala macam. Tapi kepala ikan, papi tahu saya nggak suka dari kecil kepala ikan. Suaminya kaget, saudara. Karena dari dulu nggak pernah komen begitu. Waktu dikasih kepala ikan, dia makan aja. Dia suka cita aja, perasaan suaminya dia suka cita aja. Ternyata dia mau mendam bertahun-tahun sampai 50 tahun perkawinan kalau dia nggak suka kepala ikan. Tapi suaminya tahu nggak? Karena dia nggak ngomong. Lalu suaminya bilang nih, istriku, tahu nggak istriku, makanan kesukaan aku tuh apa? Nggak tahu, marahku. Suami bilang, istriku yang tercinta, makanan kesukaan aku itu adalah kepala ikan. Tapi tahu nggak, karena aku cinta kamu, aku suka, aku sayang sama kamu, sehingga aku rela mengorbankan apa yang aku suka untuk diberikan kepadamu, istriku, yaitu kepala ikan itu. Jadi aku juga terpaksa makan buntut ikan atau tengah ikan. Sebetulnya aku juga nggak suka. Yang aku suka itu kepala ikan. Tapi yang aku suka itu aku berikan sama kamu. Wah, istrinya kaget. Kok begitu? Kok aku baru tahu? Saudara, coba, saudara. Si suami sebetulnya suka kepala ikan, si istri nggak suka kepala ikan. Baru tahunya kapan? Setelah 50 tahun perkawinan. Dan 50 tahun perkawinan itu sebetulnya penderitaan buat istrinya, saudara. Karena apa, saudara? Kurang komunikasi. Coba bilang dari dulu begitu, ya, pasti nggak akan terjadi istri yang ngomel, betul, saudara? Jadi komunikasi itu penting. Yang pertama apa tadi penting? Apa ya tadi? Belum saya kasih. Pertama, membangun komunikasi yang benar menurut firman ada yang pertama, saudara catat ya. Membangun hubungan. Kalau komunikasi saudara merusak hubungan, itu bukan komunikasi. Itu namanya demonstrasi. Benar, amin? Jadi hubungan, komunikasi yang baik itu bagaimana? Membangun, yang pertama membangun hubungan. Catat. Jadi prinsip dasarnya komunikasi yang benar itu apa menurut firman? Membangun hubungan, bukan merusak hubungan.
Nah, banyak orang gereja Tuhan, banyak suami istri, banyak rumah tangga, komunikasinya bukan untuk membangun hubungan, tapi merusak hubungan. Ngomong sama suami, ngomong sama istri, ngegas mulu maunya. Nah, saudara ngomong ngegas boleh nggak? Boleh aja, tapi tujuannya membangun hubungan. Jadi komunikasi harus dibangun di atas dasar membangun hubungan. Ya. Kalau merusak hubungan bukan komunikasi namanya. Jadi ada kalau orang mau ngomong sama orang nih, hatinya nih mau merusak hubungan. Jadi wah, nunjuk orang. Ya. Bisa aja begitu, ngomong keras bisa, ngomong lembut bisa, ngomong keras bisa, tapi tujuannya membangun hubungan, bukan merusak hubungan. Amin. Mulai hari ini saudara, yang di rumah, yang di gereja, perbaiki hubunganmu, ya, perbaiki komunikasimu di rumah dengan tujuan apa? Membangun hubungan. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai komunikasi, ya, supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Jadi komunikasi tadi sudah jelas ya, membangun hubungan. Ya. Komunikasi ada dua ya. Komunikasi apa tadi? Komunikasi manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana sekarang komunikasi yang sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana komunikasi yang saya bahas ini adalah ucapan, perkataannya. Kita buka ayatnya. Yakobus 1 ayat 28. Tadi dasarnya komunikasi yang baik apa tadi? Membangun hubungan, bukan merusak hubungan. Suami boleh tegur istri asal tujuannya membangun hubungan. Jangan suami tegur istri untuk merusak hubungan. Udah dah, cerai, pisah. Nah, itu merusak hubungan. Menegur untuk membangun hubungan. Ya, sekarang kita lihat firman Tuhan. Apa hubungan? Apa firman Tuhan mengenai komunikasi? Kita baca Yakobus 1 ayat 26. Udah ketemu? Yakobus 1 ayat 26. Sesuai gambar yang kemarin itu ya. Hati-hati dengan komunikasi saudara. Hati-hati dengan ucapan saudara. Amin. Bagaimana komunikasi yang benar? Hati-hati dengan ucapan, dengan komunikasi, dengan perkataan saudara. Jikalau ada seorang apa? Menganggap dirinya apa? Beribadah. Taat nggak dia? Kalau orang beribadah taat pasti ya. Kalau nggak taat nggak ibadah. Tapi apa? Tidak mengekang lidahnya. Lidah salah satu alat komunikasi. Ia apa? Menipu dirinya sendiri. Maka apa? Serem. Sia-sialah ibadahnya. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara yang di rumah, yang di gereja. Komunikasi penting. Komunikasi membangun hubungan. Salah dalam berkomunikasi, salah membangun komunikasi, walaupun saudara beribadah. Alkitab katakan apa? Sia-sialah ibadah. Ibadah apa? Ibadahnya. Oh, haleluya. Ini berlaku bukan buat saudara, berlaku juga buat saya. Kalau saya tidak menjaga perkataan saya tidak menjaga attitude komunikasi saya dengan baik, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan istri ya, dengan anak, dengan mertua. Nah, dengan mertua ini yang penting saudara. Banyak orang menikah ketemu mertua yang bagaimana, malah salahin mertua. Mertuanya lah galak segala macam. Bangun komunikasi dengan mertuamu. Jangan salahkan. Bangun hubungan melalui komunikasi.
Ya. Kalau kita nggak jaga perkataan kita, Alkitab katakan sia-sia ibadah kita. Kayak saya melayani Tuhan, ya. Bawakan firman Tuhan, tapi kalau perkataan, ucapan saya, perkataan yang sia-sia, ya kita bilang gitu ya. Dia bisa mengekang lidah, ucapan komunikasi yang sembarangan, maka maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Sia-sialah ibadah. Kejam, firman kejam. Hati-hati dengan mulut saudara. Kalau lagi emosi paling tinggi, emosi gitu ya, saya biasanya diem. Karena kalau lagi marah, mengeluarkan perkataan, biasanya suka salah tuh ya. Saudara. Amin. Tapi saudara, saya jarang marah saudara. Tapi kalau sekali marah diam. Karena apa? Benar juga firman Tuhan. Kalau saya mengeluarkan perkataan di saat marah, waduh, kita katakan sia-sialah ibadahnya. Kalau saudara minta hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan ya saudara. Oh saudara, hati-hati saudara. Ini bisa ketelepasan saudara. Tapi ayat nggak bisa ketelepasan. Saudara mungkin bisa ketelepasan Tuhan. Saya nggak sadar. Alkitab tetap tulisannya secara sadar ditulis saudara. Saudara nggak bisa anggap ketelepasan. Kalau saudara salah ngomong, saudara salah berkomunikasi, saudara tidak mengekang lidah, maka ibadahmu sia-sia. Saudara, ke gereja puluhan tahun cuma gara-gara ngomong salah, ngomong yang gak sesuai firman, emosi segala macam, sia-sia saudara. Kejam firman Tuhan. Yes, kejam. Karena itu betul gereja ini bilang komunikasi. Betul saudara. Saudara harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkomunikasi yang tidak melanggar firman, sehingga ibadahmu menjadi ibadah yang full di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Terus kok jadi ibadah saya kemarin-kemarin bagaimana? Ya nggak ngerti. Alkitab katakan ibadahnya sia-sia. Saya udah nyumbang gereja, saya udah memberi buat Tuhan, bagaimana? Ya Alkitab katakan sia-sia. Karena itu saudara, tiap hari ini saudara kalau doa ya, mulut saudara diurapin saudara. Tuhan urapi mulut saya, urapi supaya jangan ada perkataan-perkataan sia-sia keluar. Itu saudara jarang dilakukan. Yang dilakukan begini, Tuhan minta berkat, Tuhan berkati saya. Saudara, berkat tidak membuat ibadahmu sia-sia. Tapi kalau saudara salah dalam mengekang lidah, salah berkata-kata, tidak mengekang lidah, Alkitab katakan ibadahmu sia-sia. Hari ini doamu, urapi bibir mulutmu dengan urapan. Kalau ada minyak urapan, minyaki dengan minyak urapan. Tuhan, basuh bibir saya, basuh lidah saya, basuh perkataan saya, sehingga perkataan saya menjadi perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibadah saya tidak sia-sia Tuhan. Amin. Jadi nggak boleh minta berkat, bahwa berkat boleh, minta berkat terserah saudara. Tapi yang lebih penting, buat apa saudara diberkati? Buat apa saudara hidup makmur, tapi ibadahmu sia-sia di hadapan Tuhan? Hanya gara-gara tidak mengekang lidah. Amin. Anak-anak, jangan ngomong kasar sama orang tua. Amin. Anak-anak muda, amin. Apalagi mamamu sudah melahirkan. Ada tuh, makanya sudah. Ada lihat anak-anak sekarang yang ngomong sama orang tuanya, mama nggak ngerti saya sih, mama udah tua, saya masih muda. Anak itu aktif juga di gereja. Anak itu melayani Tuhan aja. Tapi ngomong sama orang tuanya, mama nggak ngerti perasaan saya, mama nggak ngerti. Bertobat saudara. Kalau ada anak-anak di situ, anak-anak mendengarkan di rumah, di gereja, bertobat, minta ampun saudara. Sia-sia ibadah. Urapi mulut, urapi, minta urapan Tuhan. Bahaya saudara, salah dikit ibadahmu sia-sia. Bukan kata saya. Saudara boleh nggak senang sama ayat ini, saudara boleh hapus ayat ini.
Tapi besok saudara beli Alkitab, keluar lagi nih ayat. Artinya apa? Bukan salah Alkitabnya, salah mulut saudara. Bukan salah Alkitab, salah keadaan saudara, bukan. Salah mulut saudara. Karena saudara nggak ajar mulut saudara untuk bagaimana mengekang lidah sehingga saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena dari mulutnya selalu keluar puji-pujian buat Tuhan. Dia nggak pernah marah. Walaupun di rumah dia dihina terus sama kakaknya, di rumah dia disepelekan sama orang tuanya, dia nggak pernah satu ayat pun berkata, "Hei bapak, kamu, saya ini anak pungut atau bukan?" Ya, Daud nggak pernah marah sama bapaknya. Daud nggak pernah, walaupun si Daud pernah dikatain sama kakaknya di dalam ayat 1 Samuel ada, "Kamu nih anak apa ya namanya? Pokoknya anak nakal lah pokoknya." Si Daud ini dicap anak nakal sama kakaknya, tapi Daud nggak pernah bilang. Dari mulut Daud nggak pernah keluar kata-kata yang sia-sia buat kakaknya. Makanya Daud berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mau hidupmu berkenan kepada Tuhan, ibadahmu tidak sia-sia. Jaga perkataanmu. Amin. Jaga komunikasimu. Apa tadi komunikasi? Apa? Membangun hubungan, bukan merusak. Saudara boleh ngambek sama pemimpin saudara, saudara boleh marah sama teman-teman rohani saudara boleh marah dengan situasi, dengan orang tua, tapi jangan sampai ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulut saudara. Karena apa? Karena ibadahmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana dong Paul? Tadi minta diurap, nanti Roh Kudus tolong. Makanya tadi saya juga bingung. Kalau saya lagi emosi, kadang-kadang saya suka diem. Istri saya kenal saya. Kalau saya lagi diem aja, wah dia lagi marah. Kenapa? Nggak ngerti deh saudara. Mulai hari kita belajar. Amin. Amin. Anak-anak, hormati orang tuamu, jangan kata-kata kasar keluar dari kamu. Amin. Percuma kau beribadah kalau kau tidak bisa mengekang lidah, karena ibadahmu akan sia-sia. Ya begitu juga orang tua, istri, suami. Terus ada yang bilang gini, istrinya bilang gini, "Tapi Pak, tadi kau pun suami saya ngomongnya kasar dulu, masa saya mesti diam?" Oke, biarkan saja dia yang kasar. Kita tetap jangan mengeluarkan perkataan yang sia-sia, karena ibadahmu akan sia-sia. Ayatnya apa ayatnya? Kita lihat. Matius 12 ayat 37, kita baca dulu. Seru nih saudara. Tuhan sadis, ngomong salah aja ibadah sia-sia. Kalau gitu nggak mau ibadah, ya terserah. Nggak mau ibadah juga boleh. Tapi jangan meronta-ronta minta masuk surga. Ibadah nggak mau masuk surga bagaimana? Jadi bisa mau kasih tahu saudara ya. Semua orang sebetulnya boleh masuk surga. Cuma masalahnya nanti waktu di surga nggak betah. Banyak yang nggak betah. Kenapa? Di surga nyanyi, muji, nyembah, nyanyi, muji, nyembah, doa. Nggak ada tuh nongkrong-nongkrong di kafe, nggak ada. Nggak ada tuh. Apa tuh? Game-game online itu nggak ada tuh. Nyembah terus. Nah, saya takut saudara kalau nggak biasa nyembah, nggak bisa muji Tuhan, nggak bisa baca firman, ntar waktu di surga begini, bete di surga nih, bete nih. Malaikat bilang tendang aja, tuh keluar sana. Saudara. Jadi yang membuat surga bisa menerima saudara, tapi masalahnya saudara bisa jadi bete di surga kalau saudara nggak biasa di dunia melatih diri untuk senantiasa memuji Tuhan, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang positif, memuji Tuhan, dari mulut keluar perkataan memuji Tuhan. Amin. Matius 12 ayat 37. Katakan apa? Udah ketemu? Nanti saya bilang, kenapa ibadah jadi sia-sia? Tuhan, apa alasannya? Nanti saya bahas. Apa? Karena menurut apa? Ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan di. Jadi yang menghukum kita karena apa jadi? Jadi yang menghukum saudara selain dosa, selain kesalahan, selain perbuatan-perbuatan jahat,
ada lagi yang bisa menghukum saudara, yaitu apa? Ucapan saudara. Makanya saya ini gini-gini menantu, saudara. Saya selalu jaga hubungan dengan mertua saya, supaya jadi menantu telah jaga perkataan, ajak humor, ajak bercanda, ajak gembira, nggak ngutukin. Banyak menantu sekarang ngutukin mertua, banyak kan? Mertua saya bawel, mertua saya begini, mertua saya begitu. Perkara mertua urusan belakangan, itu ngomonganmu atau ngomongin mertua, ibadahmu sia-sia loh. Amin. Loh, bagaimana kok Gun kalau punya begitu? Orangnya nggak benar gini kan? Bangun komunikasi yang baik. Komunikasi tadi apa? Membangun Ntar kalau udah hubungan terbangun, pasti yang galak bisa jadi yang liar bisa jadi karena komunikasi yang Amin. Ada lagi saudara, saya kasih satu contoh saudara. Dari perkataan orang bisa diselamatkan di detik-detik terakhir. Saudara tahu peristiwa dua penjahat yang ada di salib? Kenapa yang satu diselamatkan, yang satu nggak diselamatkan? Saudara mau lihat? Kita lihat. Lukas 23 ayat 29. Lukas 23. Saya mau kasih tahu apa yang menyebabkan penjahat ini diselamatkan. Lukas 23 ayat 39. Ayat 39. Oke, udah ketemu? Ayat 23 ayat 39 ya. Tadi saya bilang, dengan ucapan saudara bisa dihukum. Alkitab katakan tadi ya, di Matius. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan dan ucapanmu engkau akan dihukum. Sinkron nggak sama Yakobus tadi? Sinkron. Kalau kamu salah, tidak mengekang lidah, perkataanmu sia-sia, ibadahmu sia-sia. Minta ampun kalau ada perkataan dari mulut kita keluar untuk orang tua kita, untuk mertua kita, untuk istri kita, suami kita yang kasar, minta ampun. Karena kita hanya satu ayat gak pernah salah. Dari ucapanmu engkau akan dihukum. Buru-buru mumpung masih hidup, minta ampun. Nah, ayat 39 katakan gini. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu apa? Yang satu perkataan sia-sia keluar dari penjahat yang satu. Amin. Katanya begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ayat 40. Jadi salah satu penjahatnya itu menghujat Tuhan. Amin. Menghujat Tuhan. Itu penjahat yang satu. Tetapi seorang menegur dia. Tetapi yang seseorang. Jadi ada penjahat yang satu lagi menegur orang yang tadi. Katanya, lu gak takut? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat yang 41. Nah, kita lompat. Saya nggak mau yang itu. Yang pertama tadi, penjahat yang pertama menghujat Tuhan Yesus. Yang penjahat yang kedua dia ngomong apa? Penjahat yang kedua. Ayat 42. Lalu ia berkata, dia penjahat yang kedua nih ya. Penjahat yang kedua ngomong begini. Lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Jadi penjahat yang kedua menghujat atau memuji Tuhan, atau mengagungkan Tuhan. Penjahat yang pertama menghujat tuh. Penjahat yang kedua ngomongin, Tuhan ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Dari mulut penjahat kedua keluar pengagungan Tuhan. Waktu keluar pengagungan Tuhan, Yesus katakan kepada penjahat itu apa? Kata Yesus kepada penjahat yang mengagungkan Tuhan, aku berkata kepadamu, sepanjang hidupnya berbuat jahat, tapi di detik-detik terakhir dia memuji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia katakan, ingat aku Tuhan sebagai Raja. Lalu Tuhan mendengar perkataan itu, ngomong sama penjahat itu, hari ini juga engkau ada di Coba lihat betapa pentingnya ucapan. Betapa pentingnya ucapan, saudara. Dari mulut ini saudara bisa dihukum. Dari mulut ini saudara juga
Jadi saya mau kasih tahu dua penjahatan. Yang satu penjahat menghujat, yang satu penjahat dia mengagungkan Tuhan. Keluar pujian buat Tuhan, engkau raja, engkau raja. Sekalipun hidupnya jahat dari muda sampai dia disalib, tapi ketika akhir-akhir hidupnya dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengatakan yang benar tentang Tuhan, keluar perkataan pengakuan Tuhan. Alkitab katakan, Yesus katakan penjahat itu bersama dengan Yesus di Firdaus. Sekalipun saudara beribadah dari kecil sampai tua, saudara ibadah, tapi perkataanmu tidak dijaga, perkataanmu sia-sia. Alkitab katakan ibadahmu sia-sia. Jangan dibalik. Saya ulang. Orang yang jahat dari muda sampai dia disalib dengan Tuhan, ketika dia ngomong memuji Tuhan, dari mulutnya berkata tentang Tuhan, pengagungan Tuhan, hari itu juga dia masuk Firdaus dengan Tuhan. Tapi saudara yang dari kecil ibadah, dari kecil melayani Tuhan, tapi dari perkataanmu keluar perkataan yang tidak sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan yang menghujat, maka kita katakan sia-sia ibadah. Kejam. Tapi itu fakta firman Tuhan. Saya tidak bisa menolong saudara. Makanya saya bilang urapi, minta Tuhan urapi. Itu penting, lebih penting dari berkat. Minta urapan Tuhan dengan mulut saudara itu lebih penting dari berkat saudara. Karena dari mulut ini akan keluar berkat, akan keluar kutuk saudara. Akan dihukum. Saudara. Betul gereja ini mengungkapkan komunikasi penting saudara. Banyak orang, saya nggak ngerti. Waktu kita dalam penghakiman, waktu kita dipanggil pulang dalam penghakiman, Tuhan katakan aku tidak kenal engkau. Aku tidak kenal engkau, padahal engkau dari kecil sampai tua beribadah. Padahal satu kesalahan saudara, mulutmu tidak dijaga untuk berkata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa waktu kau tidak ngomong, tidak berkata sia-sia ibadahmu sia-sia? Kenapa? Karena ini sebabnya, kita baca saudara. Matius 15 ayat 18 sampai 20. Saya terlalu bersemangat. Kenapa? Banyak orang ibadah tapi lupa mengungkap ucapannya. Tidak menjaga bibir, menjaga lidahnya. Padahal itu yang urgent. Alkitab tidak bisa pilih-pilih. Kalau kau tidak bisa mengungkap lidah, maka ibadahmu sia-sia. Kalau hari ini engkau mengutuk orang, engkau sudah keluar dari mulutmu kutukan tentang siapa saja, minta ampun saudara. Komunikasi yang baik bangun hubungan, bukan merusak, bukan mengutuki, bukan mencela, bukan kata-kata yang sia-sia. Komunikasi tadi apa? Membangun hubungan, bukan merusak hubungan. Kalau kata-katamu merusak hubungan, sia-sia ibadah. Matius 15 ayat 18 katakan begini, ayat 18 sampai 20. Ayat 18 ya. Saya belum buka. Bentar ya. Ayat 18. Sesungguhnya bukan. Bukan ya? Salah. Bukan. Salah ayatnya saya. Habis 12 ya. Benar ya? Saudara. Nah, 15 ayat 11 saudara, sorry. 15 ayat 11. Mundur saudara ya, bukan 18. Matius 15 ayat 11. Dengarkan dan camkanlah ini. Ayat 10 dulu dah. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar. Udah dengar, Yesus bilang apa? Camkan. Ini berarti penting. Nggak hanya dengar saja, tapi camkan. Apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan orang, melainkan apa? Keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Terus apa lagi nih? Ada lagi nih. Saya lupa nih. Nah, ayatnya begini. Karena dari hati kita timbul kejahatan. Nah, ayatnya apa nanti?
Ayat 18. Matius 15 ayat 18. Ya, loncat ayat 18. Matius 15 ayat 18. Betul. Ayat tadi begini. Ayat yang tadi yang ke-11 kita baca tadi apa? Camkan, dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Lompat ayat ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Dan itulah yang menajiskan. Garis bawahi kata hati. Ayat 19. Karena dari hati apa? Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan Jadi begini. Yesus mau bilang begini. Kenapa orang yang tidak menjaga mulut ibadahnya sia-sia? Nggak ada toleransi. Amin. Karena Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan ini bahayanya, saudara. Dan ini bahayanya. Kita baca 1 Samuel. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Udah ketemu? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini, saudara garis bawah. Ini yang Tuhan ngomong ya. Karena ayat 7 bilang berfirmanlah Tuhan. Tuhan ngomong apa? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan tetapi apa? Tuhan melihat apa? Hati. Kenapa? Kalau saudara tidak mengekang lidah, sekalipun kamu ibadah dari pagi dari kecil sampai tua, ibadah setiap hari di rumah Tuhan, mungkin saudara ikut doa puasa, mungkin saudara ikut menyumbang gereja, mungkin saudara ikut pelayanan ini pelayanan itu, tetapi Kitab katakan kalau engkau tidak bisa mengekang lidah, tidak menjaga perkataan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, Kitab katakan ibadahmu sia-sia. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan ini karena Tuhan bukan melihat pelayanan saudara, bukan penampilan saudara, bukan cakapnya saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara. Jadi kalau orang melayani Tuhan, mulut perkataannya sia-sia, Tuhan gak lihat pelayanan, tapi lihat hatinya. Karena dari hati keluar perkataan busuk. Hati yang busuk keluar perkataan busuk. Hati yang manis keluar perkataan manis. Hati yang dendam keluar perkataan dendam. Sekalipun engkau angkat tangan di gereja, sekalipun engkau membawakan firman, sekalipun engkau menjadi worship leader, tetapi kalau hatimu penuh dengan dendam, kemarahan, maka nanti dari mulut akan keluar dendam, kemarahan. Dan itulah yang menyebabkan apa yang kamu lakukan selama ini menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Bereskan hatimu dengan Tuhan. Bereskan hatimu dengan Tuhan. Untuk kamu bisa mengeluarkan perkataan yang baik. Bereskan hatimu untuk bisa ucapan keluar perkataan yang baik. Isi hatimu cuma 3 yang tahu. Isi hati saudara cuma 3 yang tahu. Saudara sendiri, Tuhan, dan setan. Ingat saudara, saya nggak tahu isi hati saudara. Isi hati saudara saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu isi hati saudara. Dan satu lagi, setan tahu isi hati saudara. Dan satu lagi, diri saudara sendiri. Lebih baik saudara bereskan dengan Tuhan. Apa yang dalam hati saudara bereskan. Bereskan. Sehingga waktu hatimu beres dengan Tuhan, waktu hatimu tadinya yang pahit, yang dendam, yang marah, beres dengan Tuhan, maka mulutmu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis dengan Tuhan.
Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Karena dari mulutnya keluar pujian-pujian Tuhan. Waktu Tuhan lihat mulutnya keluar puji-pujian Tuhan, Tuhan tahu hatinya Daud penuh dengan kasih Tuhan. Tapi kalau saudara nyanyi di gereja, angkat-angkat tangan, jingkat-jingkat, tapi mulai pulang dari mulut saudara keluar anjing bangsa setan. Di gereja saudara memuji Tuhan, di rumah saudara keluar anjing sialan bangsa. Maafkan saudara, maafkan saya saudara. Tapi itulah isi hatimu, penuh dengan kemarahan, bukan dengan pujian dengan Tuhan. Makanya saudara, ibadahmu sia-sia. Amin. Mengerti hari ini saudara? Kejam firman Yesus. Makanya urapi terus. Bangun tidur saudara, urapi Tuhan. Pulihkan bibir hamba, lidah bibir hamba. Dari mulut ini keluar puji-pujian. Urapi. Saudara, kesenggol dikit aja. Bangsa. Ya, saudara. Saudara. Saudara tahu Kristen gosong, tahu saudara? Jadi Kristen itu ada 3, saudara. Orang diselamatkan ada 3. Orang yang diselamatkan ada 3. Orang itu ada 3, ya. Ada yang diselamatkan, ada yang dihukum, ada yang gosong. Nah, nanti sudah baca Korintus. Yang gosong itu apa? Yaitu di gereja dia memuji Tuhan, waktu pulang kesenggol orang, sialan, bangsa anjing. Nah. Kalau mulutnya bangsa anjing sialan, berarti hatinya kebun binatang. Saudara mengerti? Kenapa ibadahmu sia-sia? Kenapa nggak ada toleransi? Yakobus katakan, jika engkau tidak bisa mengungkang lidah, ibadahmu sia-sia. Kenapa nggak ada toleransi? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bukan melihat engkau angkat tangan dijingkrakan, bukan. Hatimu bagaimana? Ketika hatimu isinya benar, hatimu tidak ada pemberontakan, hatimu damai dengan semua orang, damai dengan Tuhan, mulutmu akan keluar perkataan-perkataan damai, perkataan-perkataan memuji Tuhan. Walaupun engkau enggak angkat tangan, walaupun mungkin engkau sedang sakit, tapi waktu mulutmu memuji Tuhan dari hatimu yang damai, dari hatimu yang penuh dengan pujian, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi engkau walaupun jingkrak-jingkrakan, air mata berliar-liaran, ya, ngalir sampai banjir. Tapi kalau hatimu penuh sampah, hatimu belum damai, hatimu masih belum berontak, Tuhan lihat hati dan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Luar biasa hari ini. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara, untuk saya juga. Saya harus tiap hari mengurangi mulut saya. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya nggak mau panjangin firman Tuhan ini. Kejam, bukan Tuhan yang kejam, saudara lah yang kejam. Karena saudara tidak mau membereskan hati saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara beres hati saudara dengan Tuhan, kuncinya hati saudara beres, hati saudara beres, hati saudara beres. Waktu hatimu beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan orang-orang, beres dengan siapapun juga, maka dari mulutmu akan keluar puji-pujian, mulutmu akan memuji Tuhan yang berkenan. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun engkau ada di gereja, ibadah di gereja, angkat tangan, pelayananmu banyak, semua engkau pegang, semua engkau bisa, tapi hatimu gak beres sama Tuhan, gak beres dengan sesama, gak beres dengan orang, mulutmu nanti akan keluar sia-sia. Itu yang ibadahmu sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini bertobat, yang di gereja, yang di rumah, cek hatimu. Mungkin engkau marah dengan seseorang, mungkin engkau marah dengan orang tua, mungkin engkau marah dengan mertua, mungkin engkau marah dengan siapa. Kalau engkau tidak bereskan hari ini, kalau engkau tidak bereskan hari ini, sekalipun engkau ada di rumah Tuhan, ibadah dengan Tuhan, mulutmu akan mengeluarkan perkataan yang sia-sia, dan ibadahmu akan menjadi sia-sia. Bangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah hati saudara, kuncinya.
Bagaimana saudara bisa ngomong baik dengan sesama dengan Tuhan kalau hatimu tidak baik? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak mau teruskan firman Tuhan. Saya hanya mau kasih tahu, saya mengingatkan saya tidak tahu dengan hatimu, saya tidak tahu dengan hati saudara. Yang tahu Tuhan, saudara dan setan. Kalau hatimu ada pemberontakan, kalau hatimu tidak beres dengan sesama, tidak beres dengan orang lain, maka hatimu menyimpan sampah. Sekalipun engkau tutup dengan pelayananmu, sekalipun engkau tutup dengan ibadahmu, sekalipun engkau tutup dengan hal-hal rohani, tapi hati tidak bisa dibohongi. Hati tidak bisa dipungkiri dan Tuhan melihat hatimu. Ketika hati tidak dibereskan dengan Tuhan, ketika hatimu tidak dibereskan dengan sesama, ketika hatimu masih ada pemberontakan, Alkitab katakan, engkau akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang kau keluarkan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Penjahat yang mengagungkan Tuhan lewat mulut, sekalipun dia berbuat jahat mungkin dari kecil, tapi ketika dari mulutnya dia mengagungkan Tuhan, mengatakan Tuhan engkau raja, Tuhan tidak melihat perbuatannya, tapi Tuhan lihat hatinya yang tulus mengatakan engkau raja. Yesus katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau saudara, walaupun saudara melayani Tuhan giat, saudara melayani Tuhan dengan semangat, tapi hatimu tidak beres dengan Tuhan, hatimu tidak beres dengan sesama, Tuhan lihat hati saudara. Bisa saja Tuhan katakan aku tidak kenal engkau. Karena Tuhan tidak melihat apa yang saudara lakukan, tapi dia lihat hati saudara. Ketika saudara melakukan dengan hati yang tulus, itu yang Tuhan lihat. Ketika saudara menjadi worship leader dengan hati yang tulus, hati yang bersih, menjadi pembawa firman dengan hati yang bersih, menjadi pemimpin dengan hati yang bersih, Tuhan lihat bukan status saudara dengan jabatan gereja saudara, tapi Tuhan lihat hati saudara. Waktu dari hati itu keluar perkataan yang manis sesuai dengan hatinya yang manis, hatinya yang penuh dengan kelembutan karena sudah berdamai dengan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yes. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni bibir kami Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak mau sia-sia di hadapan Tuhan. Kami tidak mau sia-sia di hadapan Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Ampuni. Kalau selama ini kami tidak bisa mengekang lidah kami. Ampuni Tuhan. Kami tidak mau ibadah kami sia-sia. Kami tidak mau hidup kami sia-sia Tuhan. Tapi mau hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara yang percaya katakan amin. Haleluya.